Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kifayatul Ahya, yaitu kitab Syarah Matan Abu Sujad. Jadi kitab syarah penjelasan dari kitab Matan Abu Sujad. Nah, kali ini kita bicara tentang sunnah-sunnah wudu. Jadi kemarin kita sudah selesai membicarakan tentang rukun-rukun wudu. Rukun itu berarti kewajiban, Pak. Apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah kalau kita tidak melakukan kewajiban yaitu rukun wudu. Masih ingat Pak, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama nih niat. Niat itu dimulai ketika membasuh muka. Ingat ya, niat itu dimulai ketika membasuh muka, bukan membasuh pergelangan tangan Pak, atau membasuh telapak tangan, tapi dimulai ketika membasuh muka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, hingga ke siku Pak. Kemarin kita disunahkan siku kita itu diputar-putar, airnya diputar-putar kita siku sehingga kena semua. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Ingat ya, dalam mazhab Imam Syafi'i, membasuh sebagian kepala itu rukunnya. Nah, nanti sunnahnya membasuh seluruh kepala Pak. Nanti kita bicara sunnah, tapi kita belum sana. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam tertib berurutan. Nah, itu rukun wudu Pak. Satu saja kita tidak melaksanakan maka tidak sah wudunya. Nah, untuk kesempurnaan wudu bukan hanya mengikuti rukunnya saja Pak. Ingat ya, untuk kesempurnaan wudu bukan hanya mengikuti rukunnya saja, tapi kita mengikuti sunnah wudu. Nah, sunnah wudu dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 10 Pak. Wa sunnahu ahlu. Yang pertama adalah tasmiyah. Apa itu tasmiyah Pak? Membaca basmalah. Jadi yang pertama sunnah pertama dari wudu adalah tasmiyah. Lil wudu'i sunnah. Jadi wudu baca tasmiyah itu sunnahnya. Tasmiyatun fil ibtidaihi. Jadi memulai wudu itu dengan membaca tasmiyah, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup Pak, bismillah. Atau bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dibayangkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam wa du'ayatahu. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di ina'i, di dalam berjana. Berjana itu wadah Pak. Jadi wudunya Nabi itu dalam wadah. Jadi memasukkan tangannya. Qala li ashabihi, maka beliau Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, tawaddu, berwudulah kalian wahai sahabat, bismillah dengan nama Allah. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, Imam Nawawi itu juga imam mazhab Imam Syafi'i Pak. Sering kata Imam Nawawi yang kita kaji, itu mazhabnya Imam Syafi'i. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, isnaduhu jayyidun. Isnad sanad tentang bahwa memulai wudu dengan basmalah itu jayyid, sangat bagus Pak. Kemudian hadis yang lain, wakil hadis dari Rasulullah SAW, kullu amrin, setiap urusan, setiap perkara di balik yang mulia, la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa adab. Jadi setiap perkara yang mulia yang tidak dimulainya di dalamnya dengan
mengucapkan kata basmalah Pak, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajdam. Apa makna ajdam di sini? Aqta'u, terputus. Jadi perbuatan baik apapun disunahkan Pak, kita membaca basmalah. Apapun itu, ya. Apapun itu kita membaca basmalah, ya. Nah, kemudian wahiyya sunnatun muakkadatun. Yang demikian adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang paling diutamakan, ya. Wa qad qala Imam Ahmad. Nah, di sini enaknya kalau kita kifayatul ahyar Pak, itu fikihnya sudah fikihnya sudah perbandingan. Jadi dia juga menunjukkan pendapat dari imam mazhab lainnya Pak. Jadi kita tahu mazhab imam lainnya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah, kalau mazhab imam lainnya hukumnya gimana nih? Wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad itu mazhab Imam Hambal ya, Imam Ahmadnya apa? Mazhabnya Hambali. Ya. Berkata Imam Ahmad wiwujubiha. Nah, Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib. Nah, jadi kalau misalnya mohon maaf ya Pak, kalau nanti di YouTube itu mengatakan bahwa memulai basmalah ketika wudu dengan sebelum menggosok membasuh pergelangan tangan atau telapak tangan ini hukumnya wajib. Pastikan Ustaz yang berbicara seperti itu mazhabnya Imam Ahmad Pak.